Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, nama saya Jerry Wijaya, NPM 20120111072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marta selaku dosen mata kuliah ilmu negara. Pertanyaannya adalah pemaparan konsep negara menurut Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang lahir di masa 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Pengertian negara menurut Aristoteles adalah suatu kesatuan yang memiliki tujuan, yaitu kebaikan tertinggi, berupa kesempurnaan, dan manusia sebagai anggota dari negara. Dan pada kesempatan itu juga saya menemukan bahwa Aristoteles membaginya menjadi kriteria-kriteria, yaitu ada dua kriteria. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Mengenai pengertian yang kuantitatif adalah kriteria kuantitatif ini berdasarkan berapa banyak pemegang kekuasaan pemerintah. Sedangkan yang kualitatif adalah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan dua kriteria tersebut, maka dilakukan pengklasifikasian kepada tiga bagian. Yang pertama adalah pemegang kekuasaannya oleh satu orang yang terdapat pada satu tangan. Nah, dari pengertian ini dibagi lagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah monarki. Nah, monarki ini dipegang kekuasaannya oleh satu orang, raja, ratu ataupun sultan, dan kekaisaran. Namun kepentingannya untuk orang banyak atau kepentingan umum. Seperti yang kita tahu contohnya adalah ada kerajaan Inggris. Nah, kerajaan Inggris ini dipimpin oleh ratu yang kita tahu sekarang adalah Ratu Elizabeth II. Nah, ratu itu memiliki kepentingan umum dengan meletakkan para gubernur jenderal di negara-negara persemakmuran yang dia duduki. Jadi gubernur jenderal ini berfungsi sebagai penghubung antara negara persemakmuran dengan negara pusat yaitu Britania Raya. Kemudian ada lagi yaitu tirani yang kedua. Tirani ini adalah orang yang memiliki pemegang kekuasaan satu tangan, tapi kepentingannya itu untuk kepentingan individu atau kelompok-kelompoknya. Sebagai contoh adalah Korea Utara. Kenapa saya katakan demikian? Karena tirani itu sistemnya seperti diktator. Jadi dipilihnya satu orang, tapi kekuasaannya itu untuk kepentingan sendiri dan kelompok-kelompoknya. Selain itu, apa yang mendasari saya memilih Korea Utara sebagai salah satu contohnya? Karena dikatakan oleh Aristoteles bahwa king cannot to do wrong. Jadi raja itu tidak pernah salah apa yang dilakukannya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di Korea Utara yaitu beberapa pemimpinnya Kim Jong Il, Kim Jong Un, Kim Il Sung itu tidak pernah salah melakukan apapun. Dalam teori tirani ini dia mengatakan bahwa pemimpin atau raja mereka itu adalah titisan dewa. Nah, yang sebagai contoh yang bisa saya ambil adalah Jepang, Kekaisaran Jepang pada zaman pemerintahan Hirohito. Pada Kekaisaran Hirohito, orang-orang di Jepang menganggap bahwa Hirohito adalah utusan Dewa Matahari. Maka pada penjajahannya di Indonesia, diwajibkan kepada para penduduk di penjajah di Indonesia itu harus melakukan upacara sekere atau menghormati Dewa Matahari, yaitu menghadap ke arah matahari dengan hormat. Nah, kemudian ada pemerintahan yang kedua, yaitu berdasarkan kekuatan rakyat. Yang pertama itu diklasifikasikan sebagai namanya republik atau republik konstitusional, di mana pemegang kekuasaannya dari rakyat untuk rakyat yang sedang kita laksanakan di Indonesia ini. Jadi kepemimpinannya ada tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semuanya itu berasal dari rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat kepentingannya. Kemudian yang kedua adalah demokrasi. Pada sistemnya, kepemimpinan diduduki oleh rakyat. Namun pada praktiknya, diduduki oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk individu ataupun kelompok. Yang ketiga ada kekuasaan yang dipegang oleh beberapa pihak. Yang pertama adalah aristokrasi, yang merupakan sekumpulan cendekiawan yang memimpin demi kepentingan umum. Sedangkan oligarki adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh beberapa orang cendekiawan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sekian pemaparan dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.